Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Dasari di program podcast suratkabardigital.com dalam program Jendela SKPD, mengawal Banjarbaru juara, maju, agamis dan sejahtera tanpa hoax. Dan kali ini kita kedatangan tamu Pak Taufik. Beliau adalah Kepala Inspektorat atau sebutannya Inspektur mungkin di SKPD di dalam pemerintahan Kota Banjarbaru. Kita sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Rudi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Enaknya disebut apa nih? Pak Rahmat atau Pak Taufik? Taufik. Nah, Pak Taufik, Ya. apa sih enaknya jadi Kepala Inspektorat? Ya, kalau kita sih ya sudah pernah di di SKPD yang lain juga walaupun belum menjadi kepala ya. Oh, iya. Saya rasa kalau bicara enak, saya berusaha enak semua. Di mana aja saya enak. Ya kebetulan saat ini ada di Inspektorat. Jadi kalau ditanya enak nggak? Enak saya bilang. Jadi di mana-mana enak aja gitu. Iya. Nah, kemudian apa namanya? Bicara soal tupoksi mungkin Pak Taufik. Ya. Saya mau coba mengumpulkan informasi soal apa sih sebenarnya Inspektorat ini, tugas pokok dan fungsinya apa. Dan saya mencoba sederhana menyimpulkan ternyata ada kelebihan khusus di Inspektorat ini. Apakah benar itu Pak Taufik dibanding SKPD yang lain? Iya, sebenarnya gini, Inspektorat ini kan sebenarnya sama-sama SKPD ya. Kita juga merupakan SKPD juga. Cuma kita SKPD kita kebetulan saja tupoksinya itu di pengawasan ya, jadi bidang pengawasan. Nah, kalau yang lain mungkin SKPD yang lain kan tupoksinya misalnya di teknis ya, misalnya kayak di dinas pendidikan itu kan teknis, misalnya dinas pekerjaan umum teknis. Nah, kalau kami ini kalau istilahnya itu kami di SKPD pendukung ya, pendukung. Nah, di bidang pengawasan ini kan pendukung. Iya. Jadi pendukung ini mendukung pelaksanaan tugas-tugas SKPD. Artinya kami tugas kami lebih kepada mendukung pelaksanaan tugas di SKPD. Seluruh SKPD? Iya. Dan badan juga? Iya, karena kami pendukung. Jadi sifat inspektor itu sebagai SKPD pendukung sama juga seperti BPKAD itu juga pendukung. Bapeda juga pendukung. Nah, jadi itu SKPD pendukung. Nah, sedangkan SKPD teknis itu adalah SKPD yang melaksanakan tugas-tugas teknis. Nah, kami memberikan pelayanan kami lebih kepada SKPD. Kalau misalnya SKPD teknis kan, itu pelayanan kepada masyarakat langsung. Nah, kalau kita bentuk pelayanan kita kepada SKPD. Untuk sekretariat juga sama? Atau sekretariat maksudnya sekretariat? Di kesekretariatan? Di sekretariat ya sama. Sama juga? Nah, kita juga mendukung ke sana. Nah, itu karena kita SKPD pendukung di bidang pengawasan. Nah, itu. Jadi urusan pengawasan kita. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara manajemen ya, manajemen. Nah, dalam hal pelaksanaan manajemen, jadi kan kita ada mengenal istilahnya unsur manajemen ya. Iya. Kalau disingkat itu misalnya PWATS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Iya. Nah, jadi manajemen pemerintahan itu kalau kita kaitkan dengan unsur manajemen tadi. Nah, kalau bicara planning itu kan ada Bapeda di situ. Iya. Nah, planning. Kemudian organizing jadi mengorganisasi. Actuating pelaksanaan, Yeah. dilaksanakan kan oleh SKPD teknis ya. Nah, terakhir adalah controlling. Controlling itu yang melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas itu. Itu yang jadi bagian dari disitulah tupoksi Inspektorat. tupoksi Inspektorat. Jadi kita melaksanakan unsur controlling tadi, ya controlling yang harusnya ini kan punya kepala daerah nih. Nah, lalu didelegasikan ke Inspektorat. Jadi kami melaksanakan unsur pengawasan yang didelegasikan dari kepala daerah, dari wali kota. Artinya memang spesial berarti Pak Taufik? Gimana? Agak spesial berarti ya, Inspektorat dibanding SKPD lain? Sebenarnya kalau spesial juga enggak, ya kan? Kalau orang memandang pengawasan itu hebat, ya silakan dikatakan hebat. Kalau dikatakan pengawasan itu biasa aja, sama dia dan lain dia biasa, gitu loh. Jadi statusnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya, wah kalau di pengawasan tuh hebat katanya, apanya hebatnya kan gitu. Iya. Nah,
Tapi kalau biasa ya biasa, nggak ada. Jadi sama. Tapi karena kami mungkin kewenangan kami melakukan pengawasan lalu seolah-olah hebat, ya. Seolah-olah hebat. Padahal sama saja. Atau setara gitu ya. Setara. Nah, Pak Taufik, agar memang image antara inspektor dan SKPD ini memang sebenarnya setara saat ini ya. Itu apa yang dimunculkan? Memang inspektor dengan SKPD itu sama sebenarnya. Apa yang tapi saya melihat memang ada perbedaan khusus. Ya, jadi gini, karena kami ini kan punya peranan pengawasan ya, pengawasan. Jadi seolah-olah gitulah. Kalau kita bicara tadi level sama, semua sama, tapi seolah-olah karena kami mempunyai fungsi pengawasan, melakukan tugas pengawasan, jadi seolah-olah posisinya seperti lebih tinggi gitu ya. Seolah-olah melakukan pengawasan, tapi sebenarnya tidak. Karena inspektorat ini kalau yang istilah dikenal dengan namanya APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah ya. Nah, internal. Jadi sebenarnya kita orang dalam juga, orang dalam pemerintahan. Nah, ketika kita maka SKPD yang kita lakukan pengawasan, yang kita awasi ini, itu sebenarnya kita nih posisi kita sebenarnya mitra kerja. Jadi bukan kami ini bukan sesuatu yang horor atau menakutkan, enggak, mitra kerja. Nah, ketika ini sudah dianggap sebagai mitra kerja, maka dia kan akan saling memberi dan menerima, saling menjaga, saling memberi menerima gitu ya, kan mitra. Nah, jadi kami memposisikan seperti itu. Karena dia mitra, jadi apapun yang mereka perlukan, minta bantu apa, mengenai konsultasi kah atau apa dengan kita, bebas, kita akan berikan, karena memang peran kita juga di situ. Jadi misalnya SKPD dalam hal melaksanakan tugasnya, ya kan, ada hal yang perlu, yang dipertanyakan sama dia, bolehkah misalnya begini, atau apakah kami melakukan ini tidak melanggar ketentuan dan sebagainya. Sudah sesuai atau tidak? Atau sudah sesuai dengan tidak. Dia bisa memanfaatkan peran kami untuk berkonsultasi. Konsultasilah dengan inspektorat. Maka akan kami kasih tahu, kami berikan pendapat dan sebagainya. Nah, bisa. Jadi nggak ada jarak sama kita. Jadi kita memang kita akan mendukung tercapainya tugas-tugas SKPD tersebut gitu. Jadi ketika SKPD melaksanakan tugas mencapai tujuannya, kita harus mendukung itu, kita harus mengawal agar SKPD tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, akhirnya tercapai tujuan SKPD tersebut. Nah, kita di situ kita kawal, silahkan. Nanti kita akan tugas lain selain tadi kita melakukan menyediakan layanan konsultasi, juga kita nanti pada hal tertentu kita juga akan melakukan pemeriksaan. Oke. Nah, ya ketika kita melakukan pemeriksaan kan nanti beda lagi. Nah, seperti itu. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan, yang nggak jauh dari tugas pokok inspektorat, satu soal pengawasan ya, controlling tadi ya, Pak Taufik. Kedua, ada unsur pembinaan juga tadi ya, termasuk soal pemeriksaan. Kalau tupoksi intinya apa sih sebenarnya Pak Taufik? Jadi gini, inspektorat ini kan tadi kita mempunyai tugas pengawasan. Ketika kita mulai tugas pengawasan, maka kita akan melakukan pengawasan itu apa? Ya, jadi kita akan melakukan aktivitas pengawasan itu berupa ada yang berupa pemeriksaan, aktivitas pengawasan ini berupa pemeriksaan. Kemudian juga ada berupa konsultasi ya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan aktivitas pengawasan, ya, dalam rangka pengawasan kita melakukan pemeriksaan. Nah, bentuknya, bentuk pemeriksaan itu kan mungkin sudah kenal ya, pernah dengar ada audit. Iya, ada audit. Nah, kemudian ada review, ya. Kemudian juga ada namanya monitoring, ada evaluasi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengawasan yang kita lakukan untuk maksud kami bentuk-bentuk pemeriksaan, bentuk-bentuk pemeriksaan yang kita lakukan dalam rangka pengawasan, gitu ya. Nah, jadi bentuk pemeriksaan seperti itu tadi. Kalau ada audit, kemudian ada review, kemudian ada monitoring, ada evaluasi, itu adalah bentuk-bentuk pemeriksaan kita. Nah, kemudian di peran yang lain, peran tadi itu adalah peran pemeriksaan. Sekarang kita juga peran konsultasi. Nah, ketika kita melakukan peran konsultasi, maka kita melakukan di situ ada namanya pendampingan. Nah, pendampingan.
Kemudian ada yang disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi. Iya. Kemudian kita juga bisa melaksanakan bintek, ya, tergantung kebutuhan. Nah itu tugas-tugas dasar ya dari peran yang dilakukan oleh inspektorat dalam rangka pengawasan. Apa boleh saya mengatakan juga Pak Taufik, jalannya kegiatan inspektorat juga berpengaruh dalam hal ini SDM di dalamnya. Ya. Gimana Pak Taufik? Ya. Jadi gini, tugas inspektorat ini kan tadi kita sampaikan adalah tugasnya adalah melakukan pengawasan. Iya. Nah, bentuknya tadi bisa melakukan audit ya dan sebagainya. Nah, semua aktivitas ini memang sangat ditentukan sekali oleh kompetensi daripada SDM. SDM-nya kan? Iya, SDM. Makanya di inspektorat itu yang melakukan tugas-tugas pemeriksaan tadi, audit misalnya, audit misalnya, itu kan dilakukan oleh yang namanya pejabat fungsional tertentu. Pejabat fungsional tertentu yang dalam hal ini pejabat fungsional tertentunya adalah auditor. Iya. Nah, kemudian ada namanya P2OPD, dan kami juga ada memiliki 2 orang auditor kepegawaian. Nah, mereka inilah yang melaksanakan itu tadi. Nah, mereka yang menjabat sebagai pejabat fungsional itu memang secara formal dia sudah mempunyai keahlian, khusus, punya sertifikasi. Sertifikasi. Jadi mereka bukan sembarangan orang, dia punya sertifikasi yang melakukan audit tadi, misalnya melakukan review, pokoknya melakukan tugas-tugas pengawasan, ya, itu semua adalah pejabat fungsional yang sudah bersertifikasi. Nah, jadi inilah orang-orang yang melaksanakan itu, sehingga tugas pengawasan itu betul-betul berhasil atau tidaknya, tercapai atau tidaknya tujuan dari pengawasan itu semua tergantung dari pejabat fungsional itu, kualitasnya seperti apa ya. Nah itu. Tapi ada yang menarik dari obrolan kita dari awal sampai sekarang itu Pak Taufik. Ketika Pak Taufik mengatakan inspektor sejajar dengan SKPD lain, cuma memang di dalamnya ada kekhususan tersendiri karena SDM-nya memang auditornya khusus, terus pemeriksaannya ada hal-hal yang agak terkhususkan lah, spesial sedikit. Pak Taufik, lantas apakah juga inspektorat juga ada yang mengawasi juga Pak Taufik? Kan perlu juga nih kan, betul. Untuk pembenahan lebih baik mungkin. Gimana Pak Taufik? Jadi begini, memang kan di inspektorat ini kan karena tugasnya tadi adalah tugas pengawasan, berarti kan di dalamnya memang adalah orang-orang profesional ya. Orang-orang profesional itu artinya orang-orang pejabat fungsional tertentu ya. Dalam hal ini ada auditor tadi P2. Semua ini orangnya bersertifikasi ya, sudah bersertifikasi. Nah, ketika dia sudah sudah memiliki sertifikasi ya, maka ini sudah kita yakini dia proporsional ya dalam melaksanakan tugasnya, ada kemampuan dia melaksanakan tugas itu. Nah, kemudian terkait ini tentunya kalau kita bisa berikan gambaran gitu ya terkait dia bagaimana kita melakukan memanage atau manajemen pengawasan itu ya. Nah, jadi manajemen pengawasan itu begini. Kita punya SKPD. Di SKPD itu ada namanya pejabat struktural ya, struktural. Di situ pertama inspektur, kedua di bawahnya ada irban dan sekretaris, kemudian ada kasubag. Ini kami sebut dengan istilah manajemen ya, orang-orang manajemen yang memanage pengawasan itu. Nah, kemudian di dalamnya itu ada pejabat-pejabat fungsional. Pejabat fungsional, kami jumlahnya kurang lebih 50-an ya. 50. Pejabat fungsional semua. Itulah yang melakukan, yang akan nanti diberikan tugas dengan membentuk tim. Dia akan melakukan tadi misalnya audit, misalnya review. Nah, mereka ini semuanya. Nah, jadi di manajemen kami tadi pejabat struktural inilah yang mengatur, menata kelola bagaimana proses pelaksanaan pengawasan itu yang akan dijalankan oleh pejabat-pejabat fungsional tadi. Jadi sama lah kalau kita bisa
apa namanya dipersamakan itu misalnya kayak di rumah sakit. Iya. Nah, Ada rumah sakit itu kan direksinya ya. ada direktur ya, ada pejabat-pejabat itu kan manajemen rumah sakit Iya. ya, yang mengelola rumah sakit. Nah, sementara yang melaksanakan urusan tugas-tugas kesehatan itu kan ada pejabat-pejabat fungsional Fungsionalnya. kesehatan, Iya. ya, ada dokter, ada perawat, nah sama itu. Jadi kayak gitulah. Nah, tapi kan yang membedakan di rumah sakit, kita contohkan di rumah sakit kan ada dewan pengawasnya. Nah, kalau di inspektorat atau jangan-jangan dewan pengawasnya DPR langsung. Oh ya tadi ya. Gimana? Gini. Gimana? Oke. Jadi inspektorat itu kan sebenarnya ada pembinanya. Pembinanya. Jadi untuk pembina di auditor itu adalah BPKP. BPKP berarti? Iya. Langsung ya? Langsung. Jadi para auditor itu ya, karirnya, karir jabatannya itu yang melakukan pembinaan adalah BPKP. Jadi apa namanya kenaikan pengumpulan angka kreditnya dan sebagainya sampai dia bisa naik pangkat itu BPKP yang melakukan pembinaannya. Nah, artinya standar bagaimana pelaksanaan tugas kita itu BPKP pembinanya. Nah, jadi kita kebanyak mengacu ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BPKP. Nah, kemudian kalau P2PD itu pembinanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Langsung di bawah. Melalui Inspektorat Jenderal, Irjen Depdagri. Jadi ya kalau yang membina P2PD mereka. Jadi sebenarnya di Inspektorat sendiri terkait pejabat fungsionalnya itu ada dua pembinanya. Kalau P2PD itu melalui Irjen Depdagri, kalau auditor melalui BPKP. Nah, jadi penanggung jawab profesionalnya gitu ya, pembentuk profesionalnya ya sertifikasi sebagainya. Kalau auditor BPKP, kalau P2 itu Kementerian di Irjen. Artinya Pak, kami diawasi oleh mereka itu gitu loh, dan pelaksanaan tugasnya. Yang menjamin kualitas pekerjaan kami, mereka yang kan kita juga selalu di aturan-aturan ya, payung-payung hukum kami, ketentuan pedoman dan sebagainya, mereka yang memberikan. Jadi kami tinggal ngikuti. Kemudian Pak Taufik, soal internal inspektorat sudah, sinergitas dengan SKPD lain pun kita bicarakan juga di awal tadi juga sudah. Kalau ke eksternal di luar pemerintahan, punya mitra kerja juga nggak inspektorat ini Pak Taufik? Ya, baik. Jadi gini, sebagai unit kerja yang melakukan pengawasan di internal tadi ya, tentunya pasti juga ada pengawasan eksternal kan? Iya. Ada pengawasan eksternal. Nah, siapa pengawasan eksternal? Nah, kalau di pemerintah daerah, pengawasan eksternalnya adalah BPK. BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan itu adalah pengawas eksternal. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi lebih luas lagi, ya itu juga ada yang namanya APH ya, aparat penegak hukum. Iya, ada kejaksaan juga kan dia juga melakukan pengawasan kan. Ada kejaksaan, ada Polres, kepolisian. Nah, ini juga mereka bisa melakukan pengawasan dan juga melakukan aktivitas pemeriksaan sama kan. Nah, jadi kita dengan mereka ya kita saling berkoordinasi ya, saling berkoordinasi bahkan bersinergi. Nah, karena pintu masuk dari aparat pemeriksa eksternal itu melalui kita ya, melalui inspektorat. Nah, jadi kita tentunya untuk melaksanakan tugas ini ya kita saling berkoordinasi ya. Nah, jadi ada BPKP misalnya, ketika misalnya BPKP melakukan pemeriksaan, dia melalui kita ya, mitra kerjanya dengan kita gitu. Kita yang akan memfasilitasi pemeriksaan itu ya, akan memfasilitasi kemudian mengkoordinasikan ke dalam. Nah, itu. Begitu juga kalau dari kepolisian misalnya, dari kejaksaan, nah kita akan fasilitasi kemudian kita koordinasikan apa anunya. Pak Taufik, sebelum mengakhiri podcast Jendela SKPD kali ini ada dua pertanyaan pamungkas yang saya sisakan di akhir ini. Satu, saya mencoba menyimpulkan dari awal, inspektorat memang memerlukan SDM yang berkualitas, kompeten dan profesional.
bagaimana soal kebutuhan SDM di Inspektorat Banjarbaru? Apakah formasinya ada atau masih kurang atau gimana? Baik. Jadi kita harus mengacu kepada formasi ya. Formasi yang dibutuhkan dalam sebuah unit kerja, dalam hal ini inspektorat ya. Jadi formasinya harus idealnya kan harus terpenuhi, harus full gitu ya. Kita butuh tenaga auditor misalnya ya, auditor di level atau di jenjang ahli madya itu misalnya 5 orang. Nah kemudian di jenjang ahli muda itu misalnya 10 orang. Kemudian di jenjang ahli pertama misalnya 12 orang. Jadi semua itu sudah ditetapkan formasinya ya. Nah kemudian ternyata realnya ternyata memang di tempat kami belum bisa memenuhi seluruh formasi tersebut ya, belum bisa memenuhi. Nah namun kami tetap merencanakan bagaimana kami harus bisa memenuhi ini. Nah kami melihat ya, untuk memenuhi ini ada kesempatan gitu. Kemarin kita pada saat penerimaan CPNS tahun kemarin baru kemarin 2021 kan. Nah itu alhamdulillah kami di awal memang sudah mengajukan kebutuhan formasi jabatan ini. Setelah kami ajukan melalui BKPP ya, melalui BKPP kemudian oleh BPKPP ditindaklanjuti lagi dengan ada aplikasi ya, katanya ada aplikasi untuk untuk formasi jabatan yang dibutuhkan itu ada. Nah punya kita sempat kita urus ya ke BKPP, kita usulkan kemudian oleh BKPP masuk memenuhi syarat karena kami jelas itu usulannya jelas. Alhamdulillah ketika pengumuman penerimaan CPNS kami dapat kota. Berapa kalau boleh tahu? Kota. Ternyata kami dapat 18 orang. 18 orang alhamdulillah. Berarti ada kemungkinan memperbarui dan memperbaiki lagi ya. Dengan adanya tenaga CPNS 18 orang ini pasti akan melengkapi formasi tersebut ya. Informasi kami yang kurang tadi itu akan dilengkapi. Nah, inilah sebenarnya harapan besar kami ya, dengan SDM yang cukup nanti tambahan ini, maka ini tentu akan mendukung pelaksanaan tugas inspektorat sehingga nanti hasil pengawasan kami betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh SKPD secara khusus ya, secara umum ya oleh Pemko Banjarbaru. Tentunya hasil kerja kami ini akan mendukung Banjarbaru juara. Penyelenggaraan pemerintahan. Banjarbaru juara ya. Pertanyaan pamungkas, Pak Taufik. Saya kadang jalan-jalan ketemu pada saat wawancara, mungkin pada saat liputan juga di lapangan atau sharing dengan kawan-kawan di pemerintahan. Saya sedikit terenyuh Pak Taufik ketika ada suatu instansi atau lembaga atau badan atau apa istilahnya itu memiliki fungsi agak vital menurut saya ya, agak spesial dengan memerlukan konsentrasi yang tinggi, kejelian yang tinggi, tapi yang saya lihat gedung kantornya nggak terlalu representatif kalau menurut saya. Pak Taufik, gimana ini ceritanya ini? Kan perlu konsentrasi bagus, gedung yang baik, kemudian ruangan kerja yang mungkin ya bisa menambah semangat konsentrasi lah. Saya agak sedih juga kadang-kadang lihat itu. Gimana Pak Taufik? Tapi Om Rudi nggak nyinggung kami kan? Enggak juga. Ini kan siapa tahu jadi catatan daerah lah, bukan catatan pemerintah saya. Memang diperlukan tempat yang lebih bagus lagi lah. Kemudian gimana Pak Taufik? Betul. Jadi begini, teorinya kan begini. Sebuah organisasi itu pasti ada tugas ya, tugas dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, ini teorinya begini. Ketika sebuah organisasi melaksanakan tugas untuk pencapaian tujuan, itu harus ada dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya. Nah, ketika kita bicara dukungan sumber daya, maka sumber daya apa sih yang untuk mendukung itu? Nah, mungkin lah ya sederhananya kan, misalnya pertama SDM, ya kan. Kedua itu dana. Ketiga sarana prasarana. Nah, dengan sumber daya yang bagus di tiga ini,
maka ya artinya kita mempunyai harapan besar ya, mempunyai keyakinan pasti organisasi tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk pencapaian tujuan. Nah kan gitu ya. Nah sekarang tadi pertanyaannya bagaimana nih sebuah SKPD misalnya yang mempunyai tugas sangat penting ya, yang strategis bisa kata begitu, tapi salah satu dukungan sumber dayanya kayaknya kali memadai kan gitu ya. Nah, saya potong sebentar Pak. Karena saya dulu pernah podcast dengan DPR. Saya juga pernah menyinggung soal ini. Di satu gedung itu saya pikir mempunyai fungsi yang vital di Banjarbaru. Satu BNN dulu BNN. Kemudian Kesbangpol soal organisasi dan macam-macam di situ. Kemudian ada inspektorat juga di situ. Terakhir BPBD. Ini penting semua menurut saya. Ya, silakan melanjutkan lagi. betul ya. Jadi mungkin Om Rudi ini ngelihat gedung satu dipakai beberapa beberapa SKPD. Jadi kayaknya umpul-umpulan gitu ya. Pegawai di dalam. Ya begini. Pertama dulu yang harus kita yakini ya, harus kita kita terima lah ya. Memang kondisi seperti itu ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, ya bagi kami ya mungkin ya kawan-kawan yang merasakan seperti itu, ya berusahalah dalam artian memaksimalkan apa yang ada, memaksimalkan apa yang ada, ya adanya itu gitu. Ya udah kita maksimalkan, bagaimana kita bisa mensiasati ini jangan terlalu mengganggu itu dulu. Nah, tapi memang jangka panjangnya kita berharap memang ini harus dibenahi, ya harus dibenahi sehingga mendapat SKPD tersebut mendapat dukungan prasarana yang representatif. Nah itu memang harus ada perencanaan ke depan. Nah jadi kalau kita langsung kepada kondisi yang ada di Banjarbaru tadi mungkin arahnya ke sana kan, arah yang di Banjarbaru ini juga saya sudah dengar ya bahwa sudah ada wacana-wacana, sudah ada upaya-upaya dari Pak Wali ya memikirkan sudah ini bagaimana nih gedung-gedung ya, gedung-gedung yang dipakai bersama yang tidak representatif ini itu akan dicarikan, akan diupayakan nanti mendapat gedung atau kantor yang representatif. Jadi beberapa hal saya dengar itu misalnya contoh kita akan akan membangun gedung kantor katanya. Tapi ini dengar-dengar aja nih, nggak tahu. Mudah-mudahan ini ada. Ya mudah-mudahan lah. Ada bangunan gedung kantor. Kemarin ini juga sebagai informasi. Kemarin kita sempat diundang oleh Pasekda ya, melalui Pasekda dengan PU ya, diundang SKPD yang kantornya dianggap belum representatif untuk mengidentifikasi kebutuhan kantor ya, yang dalam hal ini akan datanya akan diolah oleh PU. Nah kita diundang kemarin sudah rapat. Jadi misalnya kayak kemarin inspektorat, kemudian BPBD, kemudian Kesbangpol, BNN udah menempati gedung baru kan. Nah kita diundang tuh ada juga ada Capil ya yang dianggap. Capil juga. Nah kemudian Dishub. Jadi ada beberapa yang masih itu diundang tuh, betul-betul kita diminta menyampaikan masukan ya, menyampaikan data. Nanti kita diharapkan ada data, data yang bisa diolah nanti oleh PU untuk dijadikan bahan penyusunan perencanaan pembangunan gedung. Oke, mudah-mudahan lah Pak. Ya kalau suasana enak kan enak juga kerjanya. Ya, betul. Memang dukungan. Saya rasa hasilnya juga lebih banyak yang positifnya kan. Betul, pasti. Oke Pak Taufik, terima kasih ya udah berkenan podcast di studio kami. Mudah-mudahan apa yang sudah diamanatkan, dijalankan di inspektorat berjalan dengan baik menuju Banjarbaru juara. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama. Sehat terus. Sehat, alhamdulillah. Oke, sampai di sini podcast Jendela SKPD. Mengawal Banjarbaru juara, maju, agamis dan sejahtera tanpa hoax. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang kompeten dan sesuai bidangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.